Yeah, you're wasting my time, now the time seems fine. Out of my vision and you told what's mine. You left it all behind and you didn't even mind. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Heinlein bareng saya Faraz Fauzi di Kisum Podcast. Kali ini sudah bersama saya dua orang yang sudah dari jauh-jauh ya. Satu dari Sukabumi, satu dari sini. Oh, Sydney. Ya, welcome Jeja, halo Jas, halo James. Hey. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah datang ke studio. Hai. Selamat BTW untuk perilisan single barunya. Oh, terima kasih. Everything ya. Terima kasih. Gimana setelah merilis single pertama kalian debut? Cukup senang ya. Banyak hal yang baru yang menyenangkan lah pokoknya. Apa aja tuh kalau boleh dielaborasi dan diperitil jadi satu? Jadi banyak poin gitu. Ya, ada interview, ada juga live show. Prosesnya gimana? Oh, proses pembuatan lagunya. Songwriter siapa sih kalau kemarin? Kita menulis lagu ini berdua. Oke. Kita nulis lagu ini kayaknya sehari deh. Jadi itu draftnya itu sehari. On the spot. Iya. Tapi kalian mulai ngumpul untuk bikin suatu grup musik atau duo tuh sejak kapan? Inisiasinya terus? Jadi pas pandemi kemarin aku sering main ke Kepulauan Ratu di mana James tinggal. Dan di sana kita ya suka main berenang, Curug apa gitu. Terus one day kita pergi ke Curug. Terus on the way pulang dari Curug, James nanya ke aku, lo bisa nyanyi kan? Bisa. Yuk kita bikin lagu yuk. Terus next day-nya dia datang ke Jakarta, kita langsung bikin. Bentar, Curug tuh air terjun ya? Iya. Oh gitu, terus wah asik. Maksudnya jadi itu momen yang lo embrace nggak sih jatuhnya? Daripada pandemi nggak ngapa-ngapain terus Mending ke pantai terus Curug. Jadi si kehidupan alam yang ada di Sukabumi dan sekitarnya itu jadi inspirasi juga kan? Iya sih betul. Betul Vibes-nya itu menyerap. Atau ada hal lain yang lo bikin jadi sebuah lagu Everything tersebut? Mungkin kayak pengalaman hidup juga kita bikin sebagai inspirasi buat bikin lagu. Tentang apa sih? Jadi lagu Everything kita ini sebenarnya tentang kisah cinta yang gagal. All I really want is all love. Everyone saying I screw up. How the hell can I make up? Oh, pribadi. Kalau bagian aku sih ya, aku itu cerita aku tuh fiktif. Kalau ini beda cerita. Sabar ya. Kalian kan bergantian nyanyi kan di situ. Iya. Bait pertama kan Jasmine dulu, terus lu ganti di bait kedua. Itu berarti liriknya dibagi gitu emang? Pembuatan liriknya atau gimana? Well, kalau bikin lagu pastinya konsepnya harus ada satu ya. Jadi kita bikin konsep terus ya nyesuaiin diri sendiri aja mau liriknya gimana, tapi at least the message tuh sama. Iya. Message-nya cinta yang gagal. Well, dengan putus cinta nggak selalu harus negatif, konotasinya juga bisa positif, bisa dianggap sebagai pengalaman gitu loh. Iya. Jadi kesedihan, sedih nggak sih? Enggak sih. Oh ya? Ngapain sedih? Wih mantap. Itu yang lo rubah menjadi sebuah kebahagiaan. Tapi BTW di Sukabumi berapa lama waktu itu? Tadi. Enggak tadi dong. Oh, saat dia sejak lahir. Bukan lu doang yang gue tanya. Jasmine juga. Oh. Kan sempat menjalani fase liburan tuh. Iya, kayak setiap Sabtu Minggu. Oh, TikTok. Aku kesana gitu. Oh. Teman-teman. Grup kita tuh suka banget main ke Kepulauan Ratu. Karena ada James juga. Enggak gitu juga sih. Maksudnya karena ada orang yang kenal maksudnya. Iya. Ya. Banyak orang Jakarta juga yang sering ke Pelabuhan Ratu, itu banyak yang blasteran dari sekitar Jakarta. Blasteran? Iya. Jadi grup kita Mixed race community. Mixed people communities. Ya itulah ya. Oh jadi ada kayak wadah khusus gitu. Kalian menerima? Aku kebetulan aja. Berkeluarga ya sama siapa aja mah. Iya sih. Tapi lo ini emang aktif dari dulu, emang anak pantai banget. Emang dari dulu ya anak kampung pantai. Apa yang lo dapet? Ya makan pecel. Pecel. Pecel di
Pelabuhan Ratu enak loh. Oh ya? Beneran. Pecel bumbu kacang itu? Bukan pecel ayam, pecel pakai sambal sambal. itu. Oh penyetan. Penyetan. Iya. Kalau di daerah pelabuhan namanya pecel ayam. Oke. Sama cireng isi juga enak. Ya saya tanya James dulu. Pertanyaannya? Apa yang lo dapat selama belasan tahun hidup di daerah pantai itu yang bentuk lo sampai menjadi seorang James C yang sekarang? James C itu James laut ya maksudnya? James C. Enggak sih James itu, jadi dulu aku waktu kecil sama kakak aku dipanggilnya James C. Oh. Iya, jadi yang aku dapat selama tinggal di laut tuh ya Denny, lo tinggal di laut. Denny manusia ikan. tapi apa ya? Kayaknya gitu-gitu aja sih. Maksudnya gue tahu lo surfing kan? Iya. Bahkan jadi instruktur juga kan? Iya, betul. Itu sejak kapan? Itu ya sejak umur 15 aku udah mulai ngajarin orang lain. Oh ya? Iya. Bisanya dari? Bisanya surf, aku mulai surf umur 7 kalau nggak salah. Wow. Sebelumnya itu aku body surfing dulu. Jadi itu kayak surfing tapi nggak berdiri. Oh tapi pakai papan kan? Pakai papan. Bukan badan doang kan? Bukan. Board. Ya bodyboarding, bukan body surfing beda. Oh. Kalau body surfing nggak pakai apa-apa langsung. Oh iya? Ya. Ada yang gitu? Ada. Lo menguasai semuanya? Ya. Ya. Terus kita beranjak ke Jasmine dulu lah ya. Kayaknya nggak sih. Yes lo. Gantian dong, waktu kita panjang. Lo sempat belajar surfing juga sama James? Sama James enggak, tapi pas kecil aku juga suka Oh, iya? selancar-selancar gitu sama papa kan aku suka main selancar. Kan papanya itu sering ke Pelabuhan Ratu. Makanya aku kesana. Oh, tapi lo sporty banget kayaknya. Masa sih? Kayaknya dari itu menunjang penampilan dan pekerjaan lo sebagai model nggak sih? Tapi iya btw selain menjadi duo, Jasmine juga memupuk karirnya sebagai model sejak usia dini ya, bener ya? Boleh ceritain nggak? Dikit. Banyak punya apa sih? Setiap kali aku ada waktu luang, aku suka lakuin modeling. Seneng aja gitu. Kayak gimana tuh melakukan modeling? Ya kerja dengan brand, Oh. promosikan bajunya. Oke. Jadi patung basically. Kapan lo mulai menyadari lo ada talenta? Itu perlu talenta kan pasti kan? Menjadi model. Iya dong. Iya dong. Oke, ya. Jadi pas umur 14 aku di scout sama agency, terus aku diajak foto-foto gitu, terus akhir-akhirnya ya bisa thank God aku bisa kerja sama brand-brand yang bagus juga, so it's been a good experience. Sejak usia 14 tahun? 14. Eksploitasi anak. Kan ada konsen ya, pokoknya konsensual. Lo senang juga kan melakukan itu waktu Iya, itu. iya. Iya. Terus dengar lo juga ini ya menekuni mengambil karir menuju beauty pageant. Itu beririsan kan emang Iya. sama modeling. Iya. Apa aja yang disiapkan just kalau gitu? Kalau beauty pageant kan nggak hanya modeling doang, nggak hanya foto-foto sama video apa gitu. Beauty pageant juga ada banyak bicara, banyak public speakingnya yang perlu dikuasai juga. Jadi pastinya aku juga suka public speaking, jadi aku pengen ya luncur ke dunia pageant karena suka aja gitu public speaking. Mantap. Dan, ya. Ngomong-ngomong public speaking, pantun dong coba. Nggak bisa. Lu nggak tau pantun? Pantun bahasa Pantun Inggris itu is poet. some kind of poet, but Oh no, not poetry, it's like rhymes. rhymes. Yeah. Jalan-jalan Dengerin gitu. aja musik kita, banyak kok. Oke. Pantun Iya sih. Tapi pantun lebih ke produk budaya bahasa Indonesia yang dijadiin. Oh, oke. Ya di setiap nikahan orang Betawi. Iya, saya kan. bikin dulu ya. Nggak Bentar harus, ya. nggak wajib sih. Lu kan ada bidang masing-masing yang juga membutuhkan tenaga, waktu dan biasa lu surfing, lu modeling. Itu kenapa memilih nyanyi ya akhirnya? Menjadi musisi gitu? Kalau aku sih dari dulu itu sering bikin lagu. Ya ada dulu yang namanya Music Shake itu di Google kamu bisa cari music. Tapi sekarang udah down nih kayaknya. Saya pakai flash player. Kan flash udah not continue. Terus di situ tuh ada sampel-sampel terus kamu bisa urutin gitu. Bisa di layout gimana.
Terus jadilah sebuah lagu. Terus dari situ aku coba FL Studio, coba Oh. digital audio station yang lain. Ya lo udah ngulik perproduksian udah lama Iya. juga ya. Mantap sih. Berarti ini kerja ini sendiri semua, rekaman, mixing segala macam. Itu. Yes. Tapi rekaman Yang kita rough rekam ya? ulang. Oke. Di studio ada itu mix engine, rekaman engineer-nya. Siapa yang DM? Yang paling DM di antara lo berdua? BM tau nggak? Banyak mau. Oh banyak banget. Yang BM tuh apa sih? Iya banyak mau. Nggak, Banyak mau. menjelaskannya dalam bahasa Indonesia tuh kayak Kayaknya kita dua-duanya bahas paling banyak kritis mau. lah. Lomba Iya. kahayang. Loba kahayang tak bener. LK. Dua-duanya, I'd say. Ya I'm kita perfectionist sih kalau when it comes to Untuk urusan lagu. Iya. Tapi nice sih kemarin. Everything maksudnya dari produksian gue suka banget sih. Iya. Ramah di telinga tapi tidak remeh. Re- Jujur ini honest opinion. Terus kedepannya benang merah karya kalian bakal di jalur yang sama nggak untuk inspirasi terus tema lirik? Kayaknya bakal beda-beda kalau tema lirik karena Iya. ya, as I said kita suka banget nulis lagu, especially me ya. Kalau nulis lagu pasti tentang pengalaman yang pernah aku alami. Jadi ya pastinya beda-beda sih liriknya. Nggak satu tema. Tapi tentang hidup lu Iya. atau yang merefleksikan apa yang lu rasain? Iya. Kalau aku sih kadang-kadang tentang hidup orang lain. Fenomena di sekitar. Iya, jadi orang lain tuh kan curhat. Terus aku tuh, oh ini bagus nih buat lagu nih. Berarti lo ini ya asertif nggak sih istilahnya? Istilah zaman sekarang asertif kan sih? Iya. FTP apa gitu-gitulah. Bisa jadi. Yang paling sering curhat di antara kalian berdua siapa? Aku kayaknya nggak pernah deh. Lo dengerin? Aku kayaknya nggak pernah curhat sama dia. Iya curhat-curhat. Ya segitu-segitu aja. Brainstormingnya melalui curhat kah atau gimana kalau untuk nulis lagu? Oh, Instan ya? Iya kayak on the spot aja, dia bikin beat, terus dia kasih lihat ke aku, terus aku kayak, oh kayaknya cocok deh kita bikin lagu tentang ini. Kan masa lagu yang ceria terus tiba-tiba tentang putus cinta. Ya kita pengennya kayak gitu sebenarnya, kita pengennya Yeah, kayak agak kebalik gitu loh. Yeah, Oh ini yeah, lagu yeah, putus yeah. cinta kayak happy-happy aja gitu, ya Yeah. pengennya kayak gitu. Wow. Terus menarik banget sih kalau mengulik sosok Jasmine dan James ini kayak debut pertama kali Everything debut pertama lah. Setelah Everything apa sih mimpi terbesar kalian sebagai duo gitu? Kita pengen semua orang suka sama lagu yang kita produce pasti. Ya. Dan hopefully satu hari bisa nge-reach market yang lebih dari nggak Indonesia saja, mungkin bisa go international. Ya, that's Lo James gimana James? Album? setuju. Ya album setuju. EP kita keluarin mungkin. Dan marketnya itu lebih global. Ya, Tapi emang dari awal lo ngeset kayak gitu ya? Ya, global market. Global market. Terus tapi dengan bahasa Indonesia itu bisa terpenuhi? well most of our songs sebenarnya English, tapi kita pengen juga ngeluarin lagu Indonesia, kan kita di Indonesia, jadi it makes sense bikin lagu. Kan lo yang lebih ini ya James ya kayaknya, yang lebih ngurus untuk urusan produksi, engineering dan segala macem. Lo ada ngurusin juga nggak sih Jas? Enggak, gue nggak ngurusin. Cuma untuk ini ya, cuma untuk ranah kreatif dan lirik gitu. Iya. Kalau lo mendeskripsikan ini apa sih James arahnya? Arah apanya mas? Arah dari kita ngomongin produksi nih. Oh genre-nya gitu? Atau genre atau Maksudnya arah si tatanan suaranya nih. Ini lebih ke stylenya iya. itu agak kayak urban pop gitu. Urban pop, tapi beda dengan, kan kita tahu beberapa tahun terakhir di Indonesia terutama lo paling juga sempat mengamati fenomena tersebut. Ada kita dikembalikan ke era 80-an, ada Betul, city betul. pop City dari pop. Jepang tuh diadopsi lagi. Nah kalau urban pop tuh mendeskripsinya gimana? Kalau lo bisa Kayak mirip emo gitu, mirip emo, tapi Electro. lebih pop gitu. Ya. Tapi menarik ya, urban pop yang lo dapatkan dari kehidupan lo di daerah yang Iya, suburban. Di Daerah daerah aku Labuan Ratu. tinggal itu nggak sama sekali urban. Apa yang lo resapi dari Labuan Ratu? Kalau Jasmine kan emang kota banget kan dari dulu.
Iya sih? Ya, sama Bali juga sih. Iya. Ya lingkungannya itu nggak sekompetitif di kota. Oke. Jadi semua orang itu kayak chill gitu. Kalau di sini kan kompetitif, orang lain bersaingnya ketat. Kalau di kampung itu paling beberapa orang doang yang kompetitif. Itu positif atau negatif? Atau Kadang positif, kadang negatif. Atau itu yang Tapi pengen lo kompetitif bagus sih. atau itu yang pengen lo sampaikan? Enggak. Maksudnya dari apa yang lo serap selama berkehidupan di suburban nih, itu menjadi pengaruh juga nggak sih ke gaya lirik yang lo tulis akhirnya? kalau lirik sih enggak deh kayaknya. Oke. Enggak ada pengaruh. Kalau lirik itu cuman kalau aku ya cerita orang lain, Yes. benar. aku tulis atau pengalaman sendiri aku tulis. Tapi kalau kayak dari Sukabumi yang suburban sama kota yang sangat urban itu kayaknya nggak ada pengaruhnya. Keseharian lo, Jess sama James, mempengaruhi nggak? Buat menjadi pengalaman pribadi sehingga akhirnya diterjemahkan. Oh, pastinya. ya itu sangat. Ya, Di dunia kan kalau modern. kita experience sesuatu misalnya kayak kemarin, contoh kemarin Silakan. aku ngeliat lightning shower, apa bahasa Indonesia, hujan petir. Apa sih? Hujan badai ya. Gue juga Ya, nggak tahu. terus aku nulis Lancar. lagu tentang itu karena buat aku itu pengalaman yang sangat luar biasa, nggak banyak orang bisa Betul. mengalaminya. And I saw that kemarin, jadi aku langsung bikin lagu the next day. Tentang hujan deras itu. Iya, bukan hujan deras sih, kayak petir-petir tapi nggak ada suara, tapi langitnya kayak jadi nyala gitu loh. Apa sih itu bahasa Indonesianya? Gue juga nggak tahu dah. Geledek. Petir, bukan petir kan yang Petir kan yang iya. Ya, bukan. Kilat. Kilat. Hujan kilat. Iya. Hujan Oh, iya. kilat. Lightning shower. Iya. Iya. Coba komen di bawah ya. Kilat kalau nggak Apa salah. ya lightning shower? Google Translate. Itu lo nggak dapet Kalau itu di lightning kan Sydney? kilat. Di ya. sini. Di Sydney. Oh, kenapa? Mendapatkan itu. Enggak pernah lihat aku selama hidup. Oh iya. Itu bener-bener 45 menit. Awannya tuh, iya ada kilat-kilat itu, tapi nggak ada suara. Kemarin baru kayak 4 hari lalu loh di Jakarta. Wow. Ya, Lu kalau lu gimana dia James? nggak ngeliat. Aku nulihat ya putih. Nah, gue nggak ngomongin kilatnya. Lu fokus nggak sih? Tadi yang keseharian lu dalam menjadi seorang James itu akhirnya berpengaruh nggak sih jadi menjadi gaya menulis lu buat lirik yang nanti Tapi diterjemahkan? emang bener sih kayaknya emang suburban sama urban Iya. emang mengaruhi bener. Jadi aku tinggal di Sukabumi itu di Pelabuhan Ratu ya. Itu lebih nulisnya itu ke arah kegiatan di pantai gitu. Surfing juga salah satunya. Surfing, aku pernah nulis tentang ombak kayak Wow. tebak-tebakan gitu. Hah? Jadi gimana ya? Dong, nyanyi dong dikit. Nah. Tapi belum dijadiin itu, belum dijadiin lagu, cuma lirik doang. Dia rentangin lagi. Tapi itu udah lama banget, jadi aku lupa liriknya. Nggak apa-apa. No pressure. Apa sih tadi surfing, terus lo jadi instruktur juga kan James? Itu Apa pasti sih dapat jadinya? lumayan sih. Gue cukup ngulik Ngulik. tahu kan? Tahu. Apa? Gue tuh mau nanya apa ya? Oh lo pasti dapat ini kan? Dapat insight dari banyak orang, murid-murid. Itu mempengaruhi nggak? Maksudnya insight dari murid-murid Untuk jadi lagu? belum pernah deh kayaknya. Bakal nggak? Bisa Itu jadi. ilmu loh. Bisa kayaknya. jadi. Iya sih. Sarannya bagus sekali. Gue nggak ngasih saran loh. Gue nggak mengharuskan sebenarnya. Oh, wajib. Aduh, kenapa mereka jadi takut ya sama saya? Emang saya intimidatif ya? Oke, I am sorry, saya dari tadi bercanda loh, sorry ya kalau saya sompral. Tadi udah menanyakan tentang everything, terus mimpi kalian sebagai JJ yang pengen menelurkan album. Setelah ini apa yang paling dekat dari JJ? Kita pengen ngerilis EP. Kapan tuh?
tapi pengen ngeluarin lagunya satu persatu, jadi nggak langsung jebret gitu. Di tahun ini? Ya, doain aja. Berarti dikumpulkannya kira-kira deadline untuk perilisannya ada gak sih? Atau kalian ya udah ngalir aja sejadinya aja gitu? Hopefully dalam tahun ini, like the full year bisa Yeah. selesai satu EP. Ya. Belum ada apapun yang bisa dibocorkan? Judulnya atau apanya? Belum ya? Mungkin yang bisa dibocorkan bakal ada lagu bahasa Indonesia gitu. Satu, Ini satu atau dua? kolaborasi? Ya, 1 atau 2. Kolaborasi, ya we're talking about that juga. Oh iya? Iya, Nggak boleh dibocorkan nggak boleh artisnya satu? dibocorkan. Karena kalian sendiri udah kolaborasi juga ya. Kamu cocok lo kerja di media, kayak ngulik. Itu tugas saya. Kenapa aku butuh afirmasi dan Selamat Anda keterima. terima kasih. Oke, itu sih cukup sekian pembicaraan kami yang cukup dalam, tapi gue sebenarnya pengen dalam lagi sih, tapi karena keterbatasan durasi dan segala Jangan macam. dalam, nanti tenggelam. Ini dari pakar surfing. Oke, sekian percakapan kami bareng Jeja. Lo bisa langsung dengerin everything di kanal YouTube mereka dan juga di digital streaming service. Ada closing statement dari Jeja mungkin? Dengarkan lagu kami di semua streaming platform. Di Spotify, YouTube, Deezer, dan Joox juga ada. Jangan lupa pantengin media sosial mereka juga, is Ya. Jeja Official. It's Jeja. It's Jeja Official. Oke, thank you JMC, thank you. Thank you. Thank you for having us. Terima kasih. Selamat. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun.